Hai, perkenalkan nama saya Dini Dwi Astuti, NIM 5011193035. Hai, bertemu lagi nih. Ini jawaban tugas 1 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yuk simak jawabanku. Jawaban nomor 1, aku mempunyai artikel atau mendapatkan artikel yang berjudul Politik Identitas dan Kohesi Sosial, Studi Kasus Konflik Antar Etnis di Daerah Transmigrasi Lampung Timur. Jurnal ini jurnal sosiologi berindeks Sinta 2 pada tahun 2021. Pada poin A, aku menjawab temuan utamanya menunjukkan bahwa wilayah transmigrasi di Lampung Timur mengalami kerentanan terhadap konflik sosial sebagai akibat dari persaingan sumber daya ekonomi, terutama lahan pertanian, serta politisasi identitas etnis antara Jawa dan masyarakat Lampung asli selama pemilihan kepala daerah. Selain itu, stereotip budaya yang semakin tajam yang berkembang di kalangan elit lokal juga berkontribusi pada masalah ini. Selanjutnya, dari segi sosial dan budaya, terdapat beberapa implikasi yang muncul seperti pengurangan peran tradisi nyapah yang melibatkan gotong royong antar etnis. Anak-anak yang bersekolah menghadapi stigma dengan anggapan kamu anak Jawa pasti. Selain itu, penggunaan bahasa daerah juga dimanfaatkan sebagai sarana eksklusi sosial. Di dalam rekomendasi yang disusun, terdapat beberapa strategi yang disarankan, antara lain pengembangan pendidikan multikultural yang berdasarkan pada kearifan lokal, bentukan forum untuk dialog antar etnis, serta melibatkan tokoh agama dan guru sebagai mediator dalam situasi konflik. Pada poin B ini akan dibahas keterkaitan dengan sekolah tempat saya mengajar. Yuk simak keterkaitannya bersama-sama. Saya akan menjelaskan keterkaitannya. Pada poin B ini, kita akan membahas keterkaitan dengan sekolah tempat saya mengajar. Kondisi saat ini di sekolah saya, komposisi siswanya banyak yang Lampung, ada yang Jawa, ada yang campuran. Berbagai tantangan muncul seperti larangan orang tua terhadap anak-anak mereka untuk berinteraksi dengan kelompok etnis tertentu. Solusi-solusi ini dilaksanakan melalui pembentukan kelompok etnis yang beragam di setiap kelas, proyek pengembangan pohon silsilah keragaman siswa, integrasi materi PKN dengan nilai PIL Pesenggiri, pelatihan untuk manajemen konflik yang berbasis pada budaya, analisis kritis terhadap studi kasus konflik lokal, serta pembentukan tim mediasi siswa dari latar belakang etnis yang berbeda. Yuk mari lanjutkan. Jawaban nomor 2, judul Peran Kearifan Lokal Lampung dalam Membentuk Karakter Siswa SD di Era Globalisasi. Jurnal ini teridentifikasi Sinta 4 pada tahun 2022. Dilanjutkan dengan membahas poin A. Temuan utama yaitu siswa SD di Lampung Timur memperlihatkan adanya kesenjangan dalam pemahaman budaya disebabkan oleh pengaruh dari media digital. Nilai-nilai PIL Pesenggiri yang mencakup martabat dan gotong royong dalam kultur Lampung dapat berfungsi sebagai dasar bagi pendidikan yang beragam. Implikasi yang ada adalah pentingnya sekolah untuk menguatkan identitas daerah tanpa mengabaikan budaya lain, seperti mengajarkan bahasa Lampung serta tradisi Canggot. Konflik di antara siswa seperti ejekan yang muncul dari perbedaan logat dapat dikurangi melalui metode pembelajaran yang inklusif. Rekomendasi yang diajukan meliputi kolaborasi dengan tokoh adat dalam menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, juga pengembangan buku cerita yang menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Lampung. Dilanjutkan dengan poin B, kondisi sosial budaya siswa ditandai dengan keberagaman latar belakang.
Lampung asli, Jawa, Sunda, dan migran. Potensi terjadi konflik meliputi variasi dalam bahasa, kepercayaan, dan status ekonomi. Di dalam sekolah, implementasinya dilakukan dengan menceritakan kebiasaan keluarga mereka, contohnya lebaran, sedekah bumi, untuk dibagikan dalam presentasi di kelas. PIL Pesenggri diintegrasikan dalam pembelajaran PKN melalui diskusi mengenai menghargai teman yang berbeda. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup pertunjukan tarian dari Lampung, yaitu tari bedana, dan tarian dari Jawa, yaitu tari poco-poco. Permainan gobak sodor atau egrang difungsikan sebagai alat untuk meningkatkan kerjasama antar kelompok. Untuk menyelesaikan konflik, pendekatan yang diambil termasuk saat ada ejekan antar siswa, di mana guru mengajak berbicara dengan menggunakan kisah-kisah multikultural. Hal ini bertujuan untuk mendorong interaksi tanpa memandang perbedaan ekonomi. Sebagai contoh nyata, siswa yang berasal dari Jawa yang lebih dominan di dalam kelas cenderung membentuk kelompok yang terasing. Solusi yang diberikan oleh guru adalah membentuk kelompok belajar yang beragam dengan tugas untuk mengumpulkan cerita rakyat dari setiap budaya yang ada. Inilah hasil jawaban dari nomor 2. Yuk kita lanjutkan ke jawaban nomor 3. Kali ini yang akan kita jawab adalah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Artikel jurnal yang ditemukan berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jurnal ini merupakan jurnal pendidikan yang terakreditasi Sinta 3 pada tahun 2021. Lanjut, poin A. Temuan utama menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Dengan 87 responden mencatat adanya peningkatan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya infrastruktur dan fasilitas di mana hanya 40% sekolah yang memiliki laboratorium komputer yang memadai. Selain itu, para guru juga memerlukan pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi karena 72% dari mereka merasa kurang mahir. Rekomendasi yang diajukan meliputi pengembangan model pembelajaran campuran untuk sekolah dasar atau SD, kerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, serta pelaksanaan pelatihan guru yang berbasis pada kebutuhan guru itu tersendiri. Implikasi praktis yang muncul menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam mengintegrasikan TIK serta perlunya model pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal. Pada poin B ini akan dibahas kaitannya dengan SD atau sekolah dasar tempat saya bertugas. Kondisi aktual di sekolah yakni terletak di daerah pedesaan dengan akses internet yang terbatas. Belum memiliki lab komputer atau laboratorium komputer, namun memiliki 15 PC. 5 dari 7 guru telah mendapatkan pelatihan dasar teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut, implementasi yang mungkin ada dengan mengadopsi model blended learning sederhana dengan pembelajaran tatap muka dan 1 hari pembelajaran berbasis proyek menggunakan TIK, serta memanfaatkan perangkat mobile yang dimiliki guru untuk pembelajaran. Strategi pengembangan yang dilaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat untuk pelatihan guru, serta perbaikan infrastruktur yang bertahap dan mengembangkan bank materi pembelajaran digital yang sederhana. Memerlukan pula adaptasi dengan kearifan lokal yang mengintegrasikan konten lokal Lampung dalam materi digital, menggunakan TIK untuk dokumentasi dan pelestarian budaya lokal. Rekomendasi khusus untuk SD Negeri Adiluhur dengan pelatihan dasar TIK untuk semua guru, pembentukan tim
pengembang TIK, penyediaan hotspot atau wifi sekolah, dan pengembangan materi berbasis video. Yuk kita lanjutkan lagi dengan menilik jawaban nomor 4. Yuk disimak yuk, ini dia jawaban dari nomor 4. Temuan utama adalah 5 model keberhasilan integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, model pembelajaran hibrida merupakan penggabungan antara pembelajaran langsung dan daring. Misalnya, pemanfaatan video pembelajaran secara offline ketika akses internet yang terbatas. Nah, yang kedua, ICT berbasis komunitas, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Nah, yang ketiga yaitu inovasi yang dipimpin oleh guru, pengajar berperan sebagai pencipta konten digital yang mudah, contoh pembuatan materi melalui WhatsApp. Dan yang keempat, kemitraan pemerintah dan industri kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, ini dia yang kelima atau yang terakhir, pendekatan sederhana, penekanan pada perangkat yang mudah seperti radio dan TV pendidikan. Tantangan utama, infrastruktur. 68% dari sekolah di daerah terpencil memiliki sambungan internet yang tidak stabil. Guru hanya 29% yang mendapatkan pelatihan mengenai metode pengajaran digital. Kurikulum ada ketidakcocokan antara materi digital dan kebutuhan masyarakat setempat. Rekomendasi kebijakan dengan pelatihan guru di sekolah secara langsung. Implikasi untuk tempat SD saya mengajar, jadwalkan 1 hari sebagai hari digital dengan kegiatan teratur, ajukan proposal untuk mendapatkan perangkat bantuan kepada semua pihak, bentuk kelompok belajar guru TIK dari berbagai SD dalam 1 kecamatan. Contoh implementasi pelatihan guru melalui Zoom dengan dukungan Dinas Pendidikan, materi pembelajaran bahasa Lampung menggunakan animasi, dan evaluasi melalui pretest dan posttest untuk mengukur keterampilan digital siswa. Rekomendasi tindak lanjut yang dapat dimulai dan dilakukan dengan cara mengembangkan 1 proyek kecil, misalnya bank soal digital, membuat forum untuk berbagi praktik baik, teknologi informasi komunikasi di antara SD, serta melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas model low-tech di wilayah Lampung Timur. Itulah tadi jawaban dari nomor 4. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menyimak jawaban saya dari jawaban nomor 1 sampai nomor 4 tugas 1 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.